Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Sabtu 9 Januari 2021 di perairan Kepulauan Seribu masih terus menyisakan duka lara bagi keluarga korban, tak terkecuali keluarga co-pilot SJ182 Diego Mamahit. Setelah jenazah sang almarhum diidentifikasi sesuai tes antemortem dan postmortem, maka Selasa 19 Januari kemarin, tim DVI Rumah Sakit Polri menyerahkan jenazah Diego kepada keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Sebelum dibawa ke rumah duka, keluarga mengutarakan ucapan terima kasih kepada tim Basarnas dan TNI Polri yang telah bekerja keras mencari korban-korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 dari hari pertama hingga saat ini. Dan seperti inilah detik-detik penyerahan jenazah almarhumah Diego kepada pihak keluarga. Saya mewakili keluarga inti dari co-pilot Sriwijaya Air SJ182, yaitu Bapak Diego Enril Mamahit almarhum. Ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Basarnas, Angkatan Laut dan seluruh jajaran yang sudah membantu proses pencarian yang sampai dengan hari ini masih berjalan, dan kami mengharapkan semuanya boleh tuntas dan seluruh korban dapat ditemukan, dapat diidentifikasi. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari tim DVI Polri yang sudah sangat membantu dari hari pertama kejadian tanggal 9 Januari 2021 yang lalu sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, alhamdulillah, saudara terkasih kami Diego Mamahit sudah berhasil diidentifikasi dan saat ini ada di depan kita seperti jenazahnya. Kami sangat merasa terpukul, kami sangat sedih, namun kami berusaha ikhlas dan bersabar karena ini semua sudah menjadi kehendak Khalik atau kehendak yang Tuhan yang Maha Kuasa. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Sriwijaya Air, Bapak Jefferson Jowena dan juga seluruh jajarannya yang sudah membantu untuk memfasilitasi kami, keluarga, sampai nanti kami akan melakukan pemakaman, melakukan penghormatan terakhir pada saudara kami Diego Mamahit ini. Setelah secara resmi tim DVI Polri menyerahkan jenazah Kapten Diego ke keluarga, jenazah Kapten Diego disemayamkan di rumah duka Heaven Sleepy, Jakarta Barat. Rencananya jenazah Kapten Diego akan dimakamkan di TPU Petamburan pada hari Kamis 21 Januari mendatang. Dan suasana duka pun kian terasa saat keluarga dan sahabat menggelar ibadah memperingati kepergian Kapten Diego. Semasa hidup, Diego memang dikenal sebagai anak yang penurut dan baik di dalam keluarga. Maka kepergiannya seakan menyisakan duka yang teramat dalam bagi keluarganya dan sahabat-sahabatnya.
Saya melihat anak ini santun, taat dengan orang tua, dari karakternya ya. Jadi kalau kita arahkan, kalau kita beritahu dia nggak pernah counter, nggak pernah ngelawan lah gitu istilahnya. Karakter yang begini ini, dari mana dia bawa ke pekerjaan. Jadi dia ini cerita sama saya, Pak aku ini baru pulang terbang, tapi udah dapat jadwal lagi, istilah penerbangan ada yang istilah di revise atau diberikan ya terbang karena ada yang berhalangan atau. Dan saya melihat ya Digo ini anak saya nih nggak pernah menolak arti schedule yang diberikan oleh dari operasi dari scheduling ya kan. Nah itu yang saya bilang, kebiasaan dia, karakter yang di rumah ini dia bawa ke pekerjaan. Kepergian Kapten Diego Mamahit tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga tercinta. Pasalnya, keluarga tidak merasakan firasat apapun tentang peristiwa nahas yang menimpa co-pilot SJ182 itu. Bahkan, sang ayah, Boy Mamahit menuturkan bahwa sehari sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Diego sempat berjanji akan berkumpul bersama keluarga besar di hari ulang tahun salah satu keluarga. Namun, sayang hal itu tak terlaksana lantaran schedule terbang Diego yang berubah. Sampai saat ini keluarga pelan-pelan mengikhlaskan kepergian Diego untuk selamanya. Saya sama sekali nggak ada firasat. Jadi gini, tanggal 1 Januari kami semua kumpul di rumah saya. Jadi kami orang tua, anak-anak, anak mantu sama anak ini cucu-cucu kan. Ya kita ya biasa, ya udah ngomong sana ngomong sini ya apa ya, orang bilang itu ya namanya nggak ada firasat, nggak ada apa-apa yang kita tak yang biasanya kan kalau ada sesuatu itu kita mesti ya. Nah tapi begini, saya tambahkan aja tanggal 7 Januari saya telepon dia karena tanggal 8 ada saudara kami ulang tahun. Dia saya panggil, Digo, kamu ikut dong, itu tante kamu itu ada ulang tahun di Senayan Sate Menteng. Pertama dia bilang iya, ya kami ya oke lah ya, karena tanggal 1 habis itu dia terbang terus, ya kita udah senang ya kan. Berjalannya waktu kira-kira jam 3 ya, antara jam itulah 3 atau setengah 3 gitu. Kami mau berangkat, undangannya itu jam 4 sore. Tiba-tiba dia telepon, Pak, aku nggak bisa karena dapat schedule atau ini mau terbang. Nah, saya agak sedikit ini ya, agak sedikit keras. Kamu ini gimana sih? Ya kan? Udah bilang iya, bilang gini. Kan katanya dia off, dia libur setelah ini. Jadi kami undang. Terus ya dia nggak ada komentar apa-apa, diem aja ya kan. Memang suasana ini agak sedikit diam. Tapi setahu saya itu memang anak ini yang itu tadi yang saya bilang dari awal, dia taat dengan apa yang ditugaskan ya dari perusahaannya. Sehingga saya melihat udah punya karakter dari rumah, dia juga nggak gini, nah dia bawa ke pekerjaan. Nah, ini salah satu contoh yang gitu. Kalau di orang lain mungkin baru pulang terbang atau gini di revise atau di gini, pasti ada alasan ya yang nggak mau yang gini-gini. Tapi dia nggak mau. Saya masih punya pengharapan bahwa Digo itu ada gitu. Masalah selamat dengan ini maksudnya itu masih ada. Ya apalah gitu ya, masih ada. Saya masih punya pengharapan. Boleh aja saya bilang. Orang mau bilang saya orang nggak beres, nggak gini, saya nggak peduli. Tapi saya tetap berdoa, saya itu mengandalkan Allah, saya mengandalkan Tuhan. Bisa aja terjadi kalau Tuhan berkenan, ada mujizat, ada keajaiban, kenapa tidak? Karena saya dulu 2011 saya pernah sakit juga stroke. Nyatanya saya sehat sampai sekarang. Karena ini kan kemurahan Tuhan. Jadi semua itu ada kalanya kalau saya ngomong gini diketawain. Tapi ya saya nggak peduli. Yang penting saya berserah, bersandar ke Allah, ke Tuhan. Hari Minggu, tanggal 17 kemarin ini, Januari, jam 5 sore, dari rumah sakit di CI itu memberitahu. Kita kebetulan ada semua di situ. Keluarga yang memberitahu kalau pilot Digo sudah ditemukan, gitu ya. Waduh, shock juga saya waktu itu. Artinya kita punya pengharapan dia masih ada, ya kan?
dalam arti kata luas itu ya, bisa cacat, bisa normal, itu kita nggak bisa, ya masih ada lah gitu ya. Nah, mulai di situ saya lihat, oh ini berarti sudah. Ya semua keluarga situ bilang, ya tenangkan saya, sudahlah Pak, sudah lagi nih. Kalau kita maunya semua selamat, semua hidup. Tapi kalau Allah Tuhan berkenan lain, kita nggak bisa apa-apa. Kita manusia, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya pada waktu itu ya sudah, kita nggak bisa mau melawan arus. Jadi saya sama istri ini juga bilang, ya sudah kita serahkan aja. Karena saya berpikir begini, kenapa kita bersyukur? Masalahnya dia bisa ditemukan, ya you lihat sendiri, kita masih bisa membuat ibadah yang ini, lihat walaupun peti itu nggak bisa kita lihat. Tapi kan misalnya, daripada tidak ditemukan sama sekali, dari pengalaman ada kan cuma tabur-tabur bunga atau apa. Nah itulah, itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Saya tetap masih mendoakan, dia itu anak baik satu ya. Dia juga yang taat juga dengan ibadah-ibadah di gereja kami sebagai pelayan gitu ya kan. Pelayan itu maksudnya melayani gereja. Kalau tiap minggu dia nggak terbang, jadi ya saya melihat ya Tuhan itu pasti akan melihat yang selama di dunia ini dia sudah berbuat baik, dia sudah itu ya. Selama ini nggak tahu bagaimana ya. Setiap dia datang di tempat di mana dia datangi saudara-saudaranya semua, makanya mereka kaget semua. Dan yang saya juga nggak habis pikir ya, anak ini ya nggak ada cacat apa-apa gitu ya kan. Ada masalah dengan orang, ada masalah dengan ini biasa ya. Jadi dan juga apapun yang orang tua arahkan dia ngikut, dia taat. Jadi nggak terlibat masalah ya, kayak sekarang obat-obatan atau masalah apalah.